persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Mari saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai dengan doa pembukaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini, pada masa-masa ya Tuhan, hari kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan menampakkan diri kepada para murid untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Pada masa-masa ini kami juga percaya Allah Roh Kudus sedang menguatkan, meneguhkan daripada setiap hati semua anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus, mari lawat tiap kami. Lawat kami secara pribadi, secara khusus Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan di menara doa ini. Dan juga lewat sabda firman-Mu Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah kami semakin kuat, kepercayaan kami makin kuat. Terima kasih Tuhan, permudah tiap kami untuk bisa masuk dalam hadirat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih ya Tuhan, makasih Roh Kudus. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan, Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari lebih lagi sembah Dia. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih. Oh ya la 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 ya syada la la. Oh ya la 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 la. Oh ya la 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 la. Oh la 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 la. Oh ya la 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 la. Mari buka suaranya saudara. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah
Dengan apakah segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, kami mau katakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, benar-benar berarti buat kami hari ini ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dari awal katakan, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ
tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami ya Tuhan datang kepadamu untuk naikkan syukur untuk semua kasih, kebaikan dan pertolongan-Mu ya Tuhan dalam hidup setiap kami. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus kami rindu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau beri kami ya Tuhan hati-Mu ya Tuhan, hati yang bisa mengerti ya Tuhan, hati yang bisa mengerti ya Tuhan rencana-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami Tuhan semakin dekat dengan Tuhan, bahwa kami semakin mengerti akan rencana-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, aku mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan kanker mereka ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, aku percaya kuasa kesembuhan sedang terjadi untuk anak-Mu yang sedang mengidap kanker ini. Dalam nama Yesus, Tuhan katakan percaya penyakit ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit kanker, tumor ya Tuhan. Dalam nama Yesus jadi sembuh. Tuhan, apapun jenis sakit penyakit yang sedang diindap anak-anak-Mu, baik itu autoimun ya Tuhan, baik itu GERD, bahkan ya Tuhan mereka yang sulit tidur ya Tuhan, mengalami kesulitan tidur, mengalami depresi ya Tuhan, stres. Aku minta Bapa urapan kasih-Mu, kesembuhan-Mu ya Tuhan, kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, anak-anak-Mu jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku angkat kedua tanganku Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat setiap mereka. Engkau bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Ada perlindungan, ada pemeliharaan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan,
Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Tuhan aku berdoa biarlah ya Tuhan mereka bisa mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan, lembutkan setiap hati kami. Lembutkan setiap hati kami. Pertajam ya Tuhan telinga kami untuk dapat ya Tuhan bisa menerima daripada mendengarkan suara firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan aku berdoa perlindungan-Mu turun buat setiap kami. Kami juga angkat tangan kami untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lindungi bangsa kami. Pelihara bangsa kami. Jauhkan daripada niat jahat. Ya Tuhan, orang-orang jahat. Rencana-rencana jahat ya Tuhan. Ya Tuhan, yang ingin menghancurkan Indonesia. Kami tolak dalam nama Yesus. Beri ya Tuhan ketajaman, berikan hikmat buat pemimpin negara kami ini Tuhan. Tuhan kami berdoa berkat-Mu turun atas Indonesia. Ya Tuhan, lawat bangsa kami ya Tuhan. Lawat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah ya Tuhan proses pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan lancar. Penanganan daripada pandemi COVID ya Tuhan yang sudah berjalan berhasil. Biarlah ya Tuhan tidak lagi ada pandemi COVID ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa tiap rumah-rumah ada doa pujian penyembahan kepada Yesus. Tuhan Kau berkati setiap gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari dari awal katakan tak terbatas kuasa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku
percaya mujizat itu nyata. Haleluya. Oh ya lama. Tuhan, secara khusus, secara pribadi aku berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini ya Tuhan. Mereka yang setia, yang bertekun mencari Tuhan. Yang rindu ya Tuhan, yang haus, yang lapar kan Tuhan. Yang memiliki ya Tuhan satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan pada saat ini aku minta Tuhan, angkat tanganku ya Tuhan. Tuhan jawab doa mereka. Tuhan jawab doa mereka. Dengar jeritan hati mereka. Tuhan tahu harapan-harapan mereka. Keinginan hati mereka. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau jadi Bapa buat kami. Engkau jadi penolong dan penasehat buat kami. Jawab doa mereka ya Tuhan. Buat mereka semuanya berhasil. Apapun mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan, aku berdoa, beri mereka, lindungi mereka dengan tubuh yang sehat, yang segar, umur yang panjang. Tuhan, biarlah hari-hari hidup kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Dan pakai anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, saluran berkat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, biarlah setiap keputusan yang kami ambil, sungguh ya Tuhan, berdasarkan tuntunan daripada firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sekali lagi. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah setiap langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan buat mereka semua. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kayak berdoa. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk urapan-Mu ya Tuhan. Dan aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang terikat Tuhan lepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami bisa mengenal hati-Mu, mengenal pikiran-Mu, rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami bisa kenal hati-Mu Tuhan. Ajar kami kenal hati-Mu Bapa. Makasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tahu kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu tidak menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, saya ingin sharingkan saudaraku ya. Kita tahu bahwa kemarin kita merayakan
Ya saudara, merayakan daripada hari Paskah. Nah antara periode Paskah saudara, kebangkitan Tuhan dengan kenaikan Tuhan. Di sana saudara, Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya untuk menguatkan, untuk meneguhkan saudaraku daripada hati mereka, ya kan, kepercayaan mereka. Dan Tuhan juga mengutus mereka saudaraku untuk menjadi saksi memberitakan daripada Injil. Nah saudaraku, hari ini saya ingin bagikan tentang bagaimana kita bisa mengenal yang namanya hati Tuhan. Ini penting sekali. Saudaraku, kalau kita bisa kenal hati Tuhan, saya yakin hidup kita tuh jauh lebih tenang. Katakan amin saudara. Nah di dalam Yeremia 31 ayat 3 saudara dan ayat 4 di sini dikatakan bahwa dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Katakan amin. Saudara, kita semua perlu mengenal hati Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang apa? Yang kekal. Katakan amin saudara. Itu enggak tergantung dari perbuatan kita. Nanti Tuhan makin mengasihi, makin besar atau makin kecil. Kasih Tuhan itu tetap sama. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Nah di sini Tuhan berkata bahwa ada firman Tuhan katakan Tuhan memiliki satu janji pemulihan. Bahwa Tuhan akan membangun dan memulihkan hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Nah atas dasar ini saya ingin bagikan saudaraku paling tidak ada 2 prinsip yang kita renungkan terus saudaraku. Sampai ini masuk. Ya sampai kita masuk. Saudaraku 2 prinsip ya kan. Daripada kehidupan iman Kristen berdasarkan kisah daripada Simon Petrus. Tuhan menampakkan diri kepada Simon Petrus. Saudara, dan berbicara secara pribadi kepada dia. Ya kan bagaimana kita bisa kenal hati Tuhan. Lewat kisah Simon Petrus ini saudaraku. Ya, kita buka Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat yang ketiga. Ini saudaraku ayatnya. Saya nanti saudara baca satu pasal aja, Yohanes pasal 21 ya. Nah, kata Simon Petrus kepada mereka, apa saudara? Aku pergi menangkap ikan, kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudaraku. Jadi di sini Simon Petrus mengambil satu keputusan. Saudaraku, saya melihat dia mengambil keputusan di saat ya perasaannya sedang apa? Sedang kalut, sedang galau, sedang kacau. Kenapa saudaraku? Petrus masih kayak dicengkeram ya. Dengan rasa bersalah, rasa malu, rasa takut. Saudaraku, karena perbuatannya dia menyangkal Yesus selamat sebanyak 3 kali. Nah, dia mendapatkan satu pesan. Saudara, ya kan? Bahwa Yesus ingin berjumpa dengan Simon Petrus di Danau Galilea. Di Danau Galilea. Di situ dia ada di Danau Galilea. Saudara Kristus. Nah, disinilah dia nggak tahu nih. Dia nggak tahu. Saudara, apa yang hendak dibicarakan Tuhan dengan dia. Ya kan? Simon mungkin juga dia mendengar suara-suara di dalam pikiran dia. Dan dia mempertanyakan apakah Yesus mengasihi aku. Apakah Yesus mengampuni aku. Apakah Yesus masih mau mempercayai aku. Dia galau saudara. Saat menanti untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku, ya kan? Di tengah-tengah pikirannya yang kalut dan kacau. Simon ambil keputusan. Apa saudara? Kembali ke hidupnya yang lama. Pergi menangkap ikan. Dia tinggalkan panggilannya saudara. Dia pergi lari menjauh dari panggilannya. Dia kembali kepada kehidupan yang lama. Dan saudara tahu dia pergi nangkap ikan. Alkitab katakan Simon
Dapat ikan gak saudara? Apa Alkitab berkata Simon mendapat ikan sangat banyak? Tidak ada. Alkitab katakan dia tidak berhasil menangkap satu ekor pun ikan. Saudara, setiap orang yang lari menjauh dari panggilan Tuhan. Setiap orang yang kembali kepada kehidupannya yang lama. Saya mau kasih tahu saudaraku, hidupnya akan kosong, akan kering. Dia akan kehilangan yang namanya sukacita keselamatan dalam hidupnya. Tetapi saudara, ini satu pesan kabar baiknya begini. Saudara, di masa kebangkitan Yesus inilah, Yesus menampakkan diri kepada Simon. Dikatakan bahwa, ya kan, dia menunjukkan kasihnya. Saudara, dia menunjukkan kemurahannya. Dia pergi mencari Simon, ya kan, di tepi danau Galilea. Saya pernah berpikir kenapa kok janjiannya kenapa nggak di Yerusalem aja, kan Yesus bangkit di Yerusalem. Saudaraku, ya kan, ngapain jauh-jauh dari Yerusalem ke Galilea tuh jauh sekali saudaraku. Nah, saya lupa berapa kilometer. Kalau naik mobil tuh bisa berapa jam, naik bus. Itu jauh sekali jaraknya. Dan jalan tuh berapa lama, saudara Kristus. Jadi kenapa nggak di Yerusalem? Saudara tahu, di Alkitab ya seringkali tempat di mana Tuhan pertama kali panggil kita, di tempat itu Tuhan suruh balik ke tempat itu. Ketika Tuhan pernah, ya saudaraku, kenapa kok seperti kayak Yakub kenapa harus kembali ke Betel? Saudara, itulah tempat yang alami perjumpaan dengan Tuhan pertama kali. Lalu dia kembali lagi ke Betel. Di dalam perjanjian baru, di kitab Wahyu, Tuhan menegur jemaat Efesus. Mereka sudah meninggal, kenapa? Kasih yang mula-mula. Mereka suruh kembali kepada kasih yang semula-mula. Seringkali satu tempat, saudara, kita harus kembali. Kadang-kadang ada perlu kita kembali, saudaraku, ke satu tempat. Di mana ini loh tempat di mana Tuhan pernah panggil aku. Saudaraku yang Yesus, saya yakin, saya percaya bahwa ya kan, setiap orang, saudaraku, setiap orang tuh bisa salah. Seperti Simon Petrus. Bisa jatuh, bisa gagal, bisa jatuh dalam dosa, melakukan pelanggaran. Semua bisa. Karena setiap kita tidak ada yang sempurna. Tetapi saudara, pada saat-saat itu, saudara, Tuhan mau kita ini bangkit. Katakan amin. Keputusan di mana pada waktu kita mengalami kegagalan dan kejatuhan, maka langkah yang pertama yang Tuhan mau adalah kuatkan iman kita. Kuatkan kepercayaan kita. Seperti halnya Daud, saudara. Daud punya prinsip. Ketika dia kehilangan, saudara, dia salah. Dia sudah ambil keputusan yang salah juga Daud. Yaitu apa saudara? Dia masuk ke wilayah teritorial musuh, yaitu orang Filistin. Untuk melindungi dia dari kejaran Raja Saul, saudara, yang hendak membunuh dia. Dia harusnya memerangi orang Filistin, Raja Filistin. Malah dia bersekutu, saudara, dan tinggal di wilayah itu. Apa terjadi, saudara Kristus? Kesalahan yang pertama ini menyebabkan apa? Dia kehilangan istrinya, anaknya, keluarganya, saudara, hartanya, kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang mengikuti dia. Saudara, dia kehilangan seluruhnya, saudara, total. Saudara, bahkan nyawanya hampir, dia habis kehilangan nyawa. Tapi langkah yang diambil oleh Daud, kalau kita baca di 1 Samuel pasal 36, Alkitab katakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Katakan amin saudara, ini yang mau. Nah ini yang tidak dilakukan oleh Simon. Simon di saat dia galau, dia sedang jatuh, dia sedang lemah, hatinya kalut, kacau. Justru dia mengambil keputusan untuk kembali ke hidupnya yang lama. Dan Alkitab katakan dia tidak dapatkan hasil apa-apa. Tapi Daud, saudara, dia ambil keputusan. Dia ambil kuatkan kepercayaan pada Tuhan. Baru di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 8. Daud baru bertanya sama Tuhan. Ya kan, apakah aku harus minta petunjuk daripada Tuhan. Hari ini saudara Kristus, saudara, poin yang saya mau jelaskan tentang prinsip yang pertama dalam hidup kita adalah bahwa jangan ambil keputusan penting ketika hati kita, pikiran kita sedang kacau, sedang kalut.
Jangan ambil keputusan yang permanen berdasarkan perasaan yang sementara. Katakan amin saudara. Seperti halnya Petrus, Simon Petrus. Dampaknya apa? Seluruh sahabatnya yang itu murid-murid Tuhan ikut kembali ke hidupnya yang lama. Tapi juga hasilnya kosong. Hasilnya kosong. Jauh dari Tuhan. Hari ini saya ingin ajak saudara di masa Paskah ini. Di mana masa Paskah ini Tuhan sedang melawat setiap kita. Saudara, ini masa di mana Tuhan sedang melawat kita. Dia ingin memulihkan kita, ingin menguatkan kita saudaraku. Dia ingin berbicara kepada saudara. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ayo saudaraku, yang paling penting adalah jaga hati ini. Saudara, jaga hati ini. Rasul Paulus saudaraku memberikan nasihat saudara. Di saat pikiran kita kalut dan kacau, saudaraku, musuh bisa mengambil kesempatan dan musuh bisa mengambil keuntungan. Di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27, Rasul Paulus dia menulis, saudara, dikatakan begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbit sebelum padam amarahmu, dan janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Rupanya kemarahan kita yang tidak terkendali itu bisa menjadi apa saudaraku? Kesempatan buat iblis. Jangan beri kesempatan pada iblis yang lewat kemarahan. Ini masalah hati. Yang kedua lagi, Paulus bilang bukan cuma memberi kesempatan. Ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah sama kita, saudaraku, kita menyimpan kesalahan orang lain. Kita bukan lagi memberikan kesempatan kepada iblis. Tapi kita memberikan apa? Keuntungan kepada iblis. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Saudaraku. Nah, kita perlu menaruh perhatian tentang pola serangan iblis saudaraku. Bahwa perhatikan di sini. Ya, kita harus kenal hati Tuhan. Hati Tuhan itu sama kita itu apa? Dia kasih. Hati Tuhan adalah hati yang mau mengasihi kita. Katakan amin. Adanya kematian Yesus Jumat Agung, adanya Minggu Paskah. Saya kasih judul khotbah saya kemarin adalah bahwa Paskah adalah cara Tuhan menunjukkan kebaikan dan kemurahannya buat kita. Katakan amin saudara. Dia mati di atas kayu salib pada hari Jumat saudaraku. Dia bangkit pada hari Minggu. Saudara, itu satu paket sebenarnya. Tentang apa? Di situlah ada kasih. Kasih Allah, kasih yang kekal. Dia ingin saudara untuk menyelamatkan setiap kita. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Nah saudara harus tahu. Iblis strateginya adalah dia akan berusaha memisahkan kita. Dan menjauhkan kita dari apa? Dari kasih Allah. Maksudnya apa? Menjauhkan kita, memisahkan kita dari kasih Allah. Maksudnya apa saudara? Iblis ingin saudara berpikir bahwa saudara orang yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan sedang menghukum saudara. Itu yang mau iblis tanamkan. Tidak ada orang yang peduli. Saudaraku. Jadi bermain bahwa diri kita adalah korban. Ya kan? Memainkan diri kita sebagai korban. Saudara, ini yang iblis mau. Supaya kalau kita merasa banyak orang jahat, banyak orang benci, dan kita adalah korban, ini akan menyebabkan benih-benih kejahatan akan muncul dalam pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita. Saudara, nah Tuhan mau saudara, selalu Alkitab ajarkan kepada kita bahwa kita harus mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi. Paulus nasihatkan dalam Roma 8 ayat 35 katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia mau bicara tentang, ya kan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Semua keadaan, saudara, janganlah sampai saudara berpikir keadaan-keadaan sulit, saudara, masalah-masalah besar dalam hidup saudara, janganlah berpikir bahwa Allah sudah tidak lagi mengasihi kita. Dengar baik saudara, hati Tuhan adalah apapun keadaan saudara, Dia Allah
yang mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Yang percaya katakan amin. Nah, pada saat-saat genting hidup kita, pada saat-saat sulit hidup kita, waktu perasaan kita ya kan sedang tidak stabil, pada saat itulah Tuhan mau. Nah, Rasul Paulus di masa tua, saudaraku, dia tahu, dia belajar. Banyak sekali dia mengambil keputusan-keputusan yang salah berdasarkan apa? Perasaan dia. Saudara, ketika Yesus mau pergi ke Yerusalem, Yesus memberitahukan tentang kematiannya dan kebangkitannya. Petruslah orang yang melarang, sepertinya kayak melarang Yesus, mencegah Yesus, bahkan menghardik Yesus. Oh jangan, seksual itu gak akan terjadi bagimu Yesus. Saudaraku, itu keputusan. Makanya Yesus pun berkata, iblis engkau. Dia orang yang buat salah. Ketika Yesus berkata, aku akan mati buat engkau Yesus. Ambil keputusan. Dan ternyata semuanya itu gagal. Di masa tuanya saudaraku, Petrus yang sudah matang, yang begitu dekat dengan Tuhan, dia menulis surat pengembalaan 1 Petrus 4 ayat 7. Dia berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali apa? Dosa. Katakan amin. Maksudnya kasih menutupi segala dosa. Artinya apa saudara? Kasih itu, ya kan, kasih Kristus inilah yang mampu, ya kan saudaraku, menutupi, bukan menutupi, melenyapkan, mampu untuk mengampuni setiap dosa. Katakan amin saudara. Tetapi kata kuncinya adalah kuasai diri, jadi tenang. Selalu firman Tuhan katakan kuasai dirimu, jadi tenang. Kita ini senangnya kuasai orang lain, saudara, sehingga supaya hidup kita tenang. Tidak bisa. Saudara mau kuasai orang lain supaya hidup saudara aman dan tenang. Tidak bisa. Hidup kita bisa tenang, hidup kita bisa aman dalam lindungan Tuhan kalau saudara dan saya kuasai diri. Katakan amin, belajar kuasai diri dalam hal segala aspek hidup. Khususnya hawa nafsu kita. Saudaraku, kuasai diri dalam hal menggunakan waktu, menggunakan uang. Saudaraku, ini penting supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kuasai diri supaya kamu dapat berdoa. Ketika kamu berdoa, kamu bisa dekat dengan Tuhan. Dan kamu bisa mendengar, kalau kamu dekat, kamu bisa mendengarkan tuntunan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin saudara. Kalau kita bisa belajar menguasai diri dan menjadi tenang supaya kita bisa berdoa, maka kita akan bisa melihat kasih karunia Tuhan Yesus akan menyertai kehidupan kita. Yang mengerti yang saya katakan amin. Hari ini saudaraku, hari-hari ini saya ingin dorong saudara. Dalam saat teduh, coba saudara tenangkan diri. Kuasai diri. Kuasai diri. Coba saudara kuasai diri. Dalam segala aspek. Jadi tenang. Yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Harian ini. Ya Tuhan hanya pesan. Kuasai diri. Jadi tenang. Jangan cepat ambil keputusan. Ketika perasaan sedang lagi kacau di dalam rumah tangga, jangan ambil keputusan yang permanen. Cerai, jangan. Ketika saudara perusahaan kacau di dalam pekerjaan saudara, saudara mau ambil keputusan yang permanen, sudah keluar saja. Sebagai bos, pecat saja dia. Coba saudara, jangan. Coba kuasai diri, jadi tenang. Katakan amin. Katakan amin, ini pesan yang pertama. Yang kedua saudaraku, ya kan, kita harus berlaku murah hati terhadap Tuhan. Katakan amin, murah hati sama Tuhan. Saya ingin ajak saudaraku untuk belajar murah hati sama Tuhan. Kenapa kita harus murah? Karena Dia itu sudah begitu baik dan murah hati sama kita. Katakan amin. Nah, ini prinsip waktu. Ini prinsip yang ini bagus sekali saudara. Saudara lihat di sini. Kenapa kita harus ambil setting di pikiran? Aku mau murah hati sama Tuhan. Artinya apa? Kalau apapun yang Tuhan perintahkan untuk aku lakukan, aku akan lakukan. Itu murah hati. Apapun yang Tuhan mau minta
sesuatu dari aku akan berikan secepatnya. Ini orang murah hati sama Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya bisa menjadi orang yang bisa taat kalau kita murah hati. Kita bisa murah hati kalau kita sudah dipenuhi dengan apa? Kasih Kristus. Katakan amin saudara. Kalau kita mengasihi, udah kita gak hitung-hitungan sama Tuhan. Nah lihat di sini saudaraku. Yohanes 21 ayat 4 sampai 6. Ya, ayat 9 sampai 12 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai perhatian? Ada makanan enggak? Ada sarapan enggak? Ada lauk pauk enggak?" Jawab mereka, "Tidak ada." Lalu Tuhan suruh mereka melakukan sesuatu, saudaraku. Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Saudara, di ayat yang ketiga, mereka nebar jala, mereka tidak dapat hasil apa-apa sepanjang malam. Menjelang pagi, Yesus berkata, "Ada lauk pauk enggak?" Tidak ada. Mereka diperintah untuk menebarkan jala. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan, saudaraku. Lihat saudara, apapun yang Tuhan perintah buat kita. Ya saudara, walaupun nampaknya ini sulit, mustahil, capek, banyak korban dalam diri kita. Kalau saudara lakukan, saudara akan melihat ada hasil. Katakan amin, berhasil. Tapi ini harus perlu apa? Murah hati di sini sama Tuhan. Murah hati sama Tuhan. Kita berkata bahwa apapun yang kau perintah Tuhan. Ya kan? Kita tahu Tuhan perintah apa? Kita baca dari Alkitab. Dari kita dengar firman. Dari atasan kita. Orang tua kita. Saudara, dari satu komunitas itu saudaraku. Apa yang menjadi tanggung jawab kita. Apa yang harus kita lakukan. Itu kita kerjakan. Saudara, ini prinsip yang Tuhan mau. Ketika Tuhan mau memulihkan murid-murid yang sudah kehilangan kepercayaan diri. Saudaraku, yang sudah kehilangan segalanya, rasanya hancur. Saudara tahu apa? Cara Tuhan untuk kembalikan martabat mereka. Martabat Petrus saudara. Dia suruh Petrus. Ya kan? Tebarkan jalamu. Petrus nelayan saudaraku. Disuruh tebar ikan. Itu memang dia punya passion saudaraku. Saudara, walaupun Petrus sudah kembali kehidupan yang lama. Saudara, dia tetap. Dia nggak ketemu, kenapa kau ada di perahu? Dulu aku kan suruh kamu tinggalkan perahu. Jangan lagi jadi penjala ikan. Tapi jadi penjala manusia. Kenapa kau ada di perahu penjala lagi ikan? Yesus gak marah-marah. Yesus tidak marah. Tapi justru Yesus tanya, ada lauk pauk enggak? Kadang kita juga memperlakukan orang. Harus dengan murah hati. Tuhan tuh murah hati saudara. Katakan amin. Petrus tuh salah sama Tuhan. Ya kan dia sudah komit katanya mau ikut Tuhan. Mau jadi penjala manusia. Segala macam. Ketika Yesus ketemu Petrus. Dia gak maki, dia gak marah. Dia tunjukin ada makanan enggak. Enggak ada Tuhan. Pergi jala, tebar jala. Hasil dapat. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku. Cara Tuhan ngangkat martabat Simon Petrus. Saudara, bukan cuma dia suruh lakukan sesuatu. Tapi dia minta sesuatu dari Petrus. Bawalah beberapa ikan. Coba ayat 9. Ketika mereka tiba di darat. Mereka melihat api arang di atasnya. Ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka. Bawalah beberapa ikan. Yang baru kamu tangkap itu. Coba bawa ikan. Dia minta. Kayaknya kalau ada seseorang yang kita hormati. Yang kita kasihi. Kalau dia mau minta sama kita. Kalau buat saya itu satu kehormatan. Katakan amin saudara. Itu satu kehormatan. Oh dia mau minta loh. Saudara. Kamu lagi masak apa? Minta dong. Wah. Kamu lagi bawa apa? Oh gitu senang. Ya kan? Kalau kita memberi sesuatu kepada orang kita hormatin.
Lalu dia bisa makan pemberian kita, dia bisa nikmatin pemberian makanan kita. Senang loh saudara. Nah Yesus berkata, bawa ikan yang kamu hasil tangkapan buat kita makan bareng. Kalau Tuhan bisa minta sama kita, itu artinya apa saudaraku? Tuhan mau dekat sama kita. Katakan amin. Karena lewat pemberian kita tuh bisa dekat dengan Tuhan. Lewat pemberian kita bisa dekat dengan seseorang. Entah itu pasangan kita, entah orang tua kita, itu adik kita, keluarga kita, atau sahabat kita. Lewat pemberian. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ya kan ini penting. Kenapa kau harus murah hati? Karena murah hati ini adalah satu persyaratan untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Yang mengerti kata, kalau kita dekat sama Tuhan, pasti kita terbiasa mendengar apa? Suara Tuhan. Kalau kita bisa terbiasa mendengar suara Tuhan, pasti kita kenal hati Tuhan. Kita kenal rencana Tuhan. Kita kenal Tuhan lebih dekat. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Dia mau bawa kita dekat. Saudara, kalau dia bisa minta, sebenarnya dia ingin kalau dia ingin bersekutu untuk dekat dengan kita. Saudaraku, karena dia Allah yang murah hati, dia ingin dong duduk makan bersama dengan orang yang murah hati. Oleh karena aku minta dong sesuatu dong. Ketika dia, ini lo beri, dia akan berkati lebih banyak. Itulah makanya kenapa untuk memelihara seorang janda di masa kelaparan, janda di Sarfat, Allah lewat Nabi Elia, saudaraku, ya kan, dia berfirman, apa? Coba aku minta buatkan makanan roti. Janda ini berkata, aku cuma punya sedikit tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Kalau aku olah, aku makan bersama dengan anakku, sudah tidak ada lagi makanan. Lalu udah tahu sampai kapan lagi gak bisa bertahan hidup. Nah, Elia berkata, kau buat dulu untuk aku. Nanti sisanya buat kamu dan anak kamu. Ini firman Tuhan. Tepung dalam tempayanmu tidak akan berkurang. Minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Saudara bisa ngerti. Ketika janda Sarfat ini dia olah, dia beri. Saudara apa yang terjadi? Di situ terjadi fellowship. Ketika ada fellowship dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Disitulah orang ini tidak kekurangan. Dia akan kenyang dengan segala yang baik. Yang percaya katakan amin. Ayat kesukaan saya adalah Mazmur 65 ayat 5. Saudara, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saudaraku, di masa Paskah ini, saya ingin ajak saudara, pertama, kuasai diri jadi tenang. Supaya saudara bisa berdoa. Yang mengerti katakan amin. Ya saudaraku, sungguh-sungguh saling mengasihi keluarga. Kasih semua orang. Saudaraku, dengan cara apa? Ampuni, gak usah permasalahkan. Gak usah dihakimi. Nanti ada hari penghakimannya kok. Dan itu juga bukan kita hakimnya. Katakan misalnya, ya hakimnya Yesus. Itu yang pertama. Jangan ambil keputusan. Ya kan, kalau perasaan kita nih lagi galau. Katakan amin. Jangan ambil keputusan yang permanen. Yang kedua adalah saudara harus belajar murah hati dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan bisa nyuruh kita melakukan sesuatu, itu tanda, saudara, ada sesuatu yang dia ingin berikan buat setiap kita. Menaikin level rohani kita kah? Menaikkan segalanya saudaraku. Kalau ada sesuatu yang dia mau minta dari kita, itu tanda dia mau dekat sama kita. Katakan amin. Kalau dia mau dekat sama kita, pasti saudaraku, ya kan, dia akan memberkati kita. Ya sebagaimana Daud dia menulis Mazmur 23 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud dia menjelaskan apa yang terjadi apabila kita bisa duduk sehidangan dengan Tuhan. Saudaraku, pertama, saudaraku, di sini katakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan
lawanku. Saudara, ini artinya apa? Lawan kita, musuh saudara, itu akan menjadi musuhnya Tuhan. Dan dia akan mengatasinya. Musuh kita mungkin bukan manusia, jelas. Ya saudara, iblis, sakit penyakit kah, kekurangan kah, kelemahan kah, apapun itu. Saudara, itu akan jadi musuh Tuhan dan Tuhan akan menyelesaikannya. Berperang untuk kita. Katakan amin saudara. Ya kan? Apa yang terjadi kalau kita seidangan? Dia, saudara, kita akan memiliki minyak urapan. Dia akan mengurapi kepala kita dengan minyak. Katakan amin. Dia mengurapi kepala kita dengan minyak. Lalu apa? Pialaku penuh melimpah. Ada kemenangan demi kemenangan. Kebaikan dan kemurahan akan mengikuti saudara. Seumur hidup kita. Katakan amin. Murah hati sama Tuhan. Kuasai diri jadi tenang. Jangan gampang ambil keputusan. Jangan gampang ngomong. Jangan sembarang ngomong. Hati-hati dengan perkataan. Katakan amin saudara. Jangan ambil. Seperti Petrus itu paling gampang sekali ngomong. Sebelum dia penuh Roh Kudus. Aku akan menangkap ikan. Aku tidak akan nyangkal engkau. Itu gak mungkin terjadi. Itu gampang sekali. Hati-hati. Kuasai diri. Jadi tenang. Supaya gak perkataan yang kita keluar adalah keputusan kita keluar. Itu benar-benar keputusan yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, murah hati sama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Di masa-masa sekarang ini, ke depan saudara, dunia saudara, itu seperti di kolam Bethesda. Di dunia ini mengandung dua hukum seperti kolam Bethesda. Yaitu apa? Hukum ketidakpastian. Yang kedua hukum apa? Hukum siapa yang kuat. Hukum rimba, siapa yang kuat, dia yang dapat. Itu dunia sekarang. Ke depan ini makin susah. Krisis pangan, krisis energi. Indonesia juga nih politik. Saudaraku, sudah mau siapa yang akan jadi presiden ke depannya. Saudara, politik nanti identitas akan makin berat. Semua ekonomi segala macam saudaraku. Tapi saya ingin ajak saudara di masa pasca ini. Biarlah izinkan Tuhan melawat kita. Tapi Tuhan mau kita bisa kuasai diri. Jadi tenang supaya kita bisa berdoa. Kita mau belajar murah hati sama Tuhan. Dengan berkata, apapun yang engkau perintahkan Tuhan. Aku akan berkata, ya aku akan lakukan. Walaupun sendirian, aku tetap ikut Tuhan. Aku lakukan ini bukan untuk dilihat orang. Bukan untuk pamer. Untuk dapat pujian manusia. Tapi semata-mata aku lakukan karena aku mengasihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ketika Tuhan mau meminta sesuatu dari kita. Apapun yang Tuhan minta dari kita tahu Tuhan mau dekat dengan kita. Saudara mengerti katakan amin. Katakan amin. Saya ingin berdoa buat saudara biarlah hari-hari ini izinkan Tuhan melawat saudara. Melawat saudara. Menampakkan diri. Saya rasa lebih dekat dengan Tuhan. Rasanya jadi kenal. Seperti dua murid yang kembali ke Emmaus. Kembali ke Emmaus karena kecewa. Yesus yang dia ikuti. Mati di salib. Dia kembali. Tapi Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Tuhan berbicara kepada mereka firman. Hati mereka berkobar-kobar. Ketika mereka ikut perjamuan kudus sama Tuhan. Apa ya? Mata mereka terbuka. Mereka lihat. Oh mereka sedang sehidangan dengan Tuhan. Hari ini saat ini di menara doa ini. Tuhan mau makan sehidangan dengan saudara. Makan sehidangan dengan saudara. Lewat perjamuan kudus ini. Tubuh dan darahnya itulah makanan dan minuman kita. Yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus. Di masa Paskah ini Tuhan. Lawat kami. Lawat kami. Lawat kami. Lawat dengan roh-Mu. Lawat kami dengan firman-Mu. Lawat kami dengan hadirat-Mu. Lawat kami Tuhan. Bawa kami dekat dengan-Mu. Tuhan. Biarlah kami mau belajar menguasai diri. Dan menjadi tenang. Supaya kami dapat berdoa ya Tuhan.
Beri kami hati, bisa murah hati sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati yang lembut, karena kami dipenuhi dengan kasih-Mu. Tuhan, aku berdoa bungkus anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, turunkan berkat-Mu buat mereka. Tuhan, kalau Tuhan suruh kami lakukan sesuatu, Tuhan minta sesuatu dari kami, ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, kami mengerti Engkau mau dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih untuk firman-Mu yang menguatkan, menjegarkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita makan perjamuan kudus, saudaraku. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, kata roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dahulu. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan dari darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Yesus, oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku mohon Tuhan turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan untuk pelayanan Menara Doa GBI Musi Palem Indah tempat ini Tuhan. Engkau buka tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Terus berkati saudara semuanya.